Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak saya jemaah rahimahullah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kegiatan kesempatan pada kita semuanya supaya saya mengamalkan dari Masjid Al-Hudaybiyah sampai kita sama-sama barisan kita yang suka ini berdoa ini ngaji karena kami Islam agar ini sama Allah Subhanahu Wa Taala rilai kita tugas beliau dan umat menikah yang kita meyakini bahwa agama ini adalah satu-satunya agama yang akan menuntun kita sekalian menuju surga itu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah semoga kita senantiasa berusaha supaya saya memahami akan menikah syariat menikah sehingga saya mengamalkan, saya mengamalkan dalam kehidupan menikah sehingga bisa menjadi bakal berhamba pun yang beruntung yang dipun berkatakan mengenai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terus beliau lagi pun salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, para tabi'in, tabi'in asal muslimin, beliau berikan masalah ini. Pada mustajab pada kesempatan ini kita laksanakan pembahasan kita terkait akidah tauhid. Jadi kita mengenai pembahasan tingkatan agama. Di atas dalam agama Islam itu ternyata ada tingkatan itu. Jadi ada tingkatan agama yang telah kita pahami sehingga kita sangat berusaha untuk berada pada level yang terbaik. Jadi level tertinggi dalam tingkatan agama mereka. Jadi lagi para ulama menjelaskan terkait bab menikah sehingga kita sangat menjaga kualitas agama kita, menjaga istiqomahan di dalam agama menikah supaya juga sangat berada di tingkat yang terbaik. Karena menikah mau diikuti tingkatan agama menikah tiga tingkatan. Yaitu menikah al-Islam, wal iman, wal ihsan. Wonten Islam, wonten iman, dan wonten ihsan. Adalah tingkatan agami dalam agama Islam ini. Oke. Jadi definisi pun tiga perkara ini. Dari agama secara umum, ad-din, agama dalam bahasa Arab ini apa? Ad-din, din itu agama. Tingkat secara bahasa, ini pun al-qawah. Ad-din buat ta'ah, agama dan ketaatan. Jadi terus nanti kalau kita mengaku beragama Islam, berarti kita taat terhadap aturan-aturan yang sama Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam agama mereka. Sebab secara bahasa ad-din mereka adalah ta'ah, ketaatan. Takul dan lagu yadinu dainan. Ini secara bahasa oleh bahasa Arab. Nanti kalau dikomendasikan tentang lagu jadi dainan. Atas itu Allah jadi dana itu asal kata hingga sama kayak disebut kata ad-din. Din itu agama kolor. Dana lagu berarti dia mentaatinya. Atas itu Allah dia mentaatinya. Mentaati agama ini kok. Wa itu din al-millah. Oke, din dikonsepat al-millah. Millah sama ikhwan millah Ibrahim yang merupakan agama
Ibrahim. Millatul Islam, agama Islam. Itu seperti sinonim mawaki persamaan kata millah kalian hadi agama. Bi'tibarit ta'ah wal inqiyad syariah. Yang menikah adalah dipertinggali saking sisi ketaatan dan ketundukan terhadap syariat. Menikah dengan ditinggali saking ketaatan dan ketundukan terhadap syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Yaitu agama yang Allah ridai di sisinya, di sisi Allah yang menikah Islam. Nah, kita akan berbeda. Satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai akan umat menikah adalah agama Islam. Dan kita mau berbeda agama para nabi dari yang pertama hingga terakhir hanya satu, yaitu Islam. Yaitu Islam dari awal, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua para nabi beragama Islam. Inti ajaran pun sami, yang menikah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, beribadah itu kepada Allah dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang syariat itu benten, syariat itu benten, puasa itu benten, sholat itu benten, mungkin di waktu itu benten, sholat itu benten, pasal itu tetapi pada dasarnya inti ajaran itu sami, akidah itu sami, jadi mereka akidah tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mana ad-din yang agama, dan agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai kagem umat manusia mereka. Selanjutnya Islam, tingkatan pertama kalau tingkatan agama yang paling adalah Islam. Islam secara bahasa yang menikah ad-dukhul lis-silmi, masuk ke dalam kedamaian, wa yuqalu aslama amrahu ila Allah azza wa jalla. Yang menikah adalah dibuat ketika secara bahasa Arab aslama amrahu ila Allah, menyerahkan perkaranya kepada Allah. Ingat dari mana farwadahu ilaihi, yang menikah menyerahkan. Saya kenapa? Nanti seorang aslama masuk Islam, nikah sampun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan pasar untuk kepada syariat itu Allah Subhanahu wa taala, atas taat kedatangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara tinggal wa yuqalu aslama aida fala fi dinil Islam. Mungkin ada kedua yang akan aslama, dia masuk Islam, maksudnya dakhala fi dinil Islam. Dia yang baik sampai berbuat yang agami Islam, bahwa Islam itu berserah diri. Terus yang Islam itu berserah diri di mana Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap syariat itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala sampun tetapkan dan sampun dipun ridai kagem umat menika. Terus kepastian kita tentang syariat Islam menika, ketentuan kita dan kepatuhan kita tentang syariat menika menunjukkan keislaman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah Islam menika huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu min asyirki wa ahli. Itu secara syar'i pengertian Islam menika berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya, kepada Allah nanti ketaatan. Wal khulus minasyirki, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, ini syar'i. Tetes yang muslim pun dari Allah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Atas itu kita mewujudkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita memurnikan ibadah kita kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjauhi perbuatan kesyirikan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, sama kita
tunduk kepada Allah kanthi mentaatinya. Maka yang Allah perintahkan seorang muslim adalah berusaha untuk melaksanakannya. Dikonteks istitaatihi nanti dengan kadar kemampuannya untuk melaksanakan perintah menika. Menawi mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dipun perintahkan dawakan, mampu umroh melaksanakan umroh, mampu haji melaksanakan haji. Nah, boten mampu tidak mempunyai kewajiban perkawis-perkawis menika. Berarti perkawis-perkawis ingkang wajib dan mampu dilaksanakan maka kita dipun tindakan. Kata sholat, siang, puasa, ambil dan apa dipun tindakan sebagai bentuk apa? Inggian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu apa? Kita berlepas diri dari kesyirikan. Kalau disebut tidak ada kesyirikan, menjauhi praktek-praktek kesyirikan. Saya syirik ingkang misalipun ingkang besar maupun yang kecil, syirik yang besar maupun yang kecil. Dan itu pengertian Islam, dan itu menjadi tingkat agama yang paling levelnya paling bawah, paling bawah. Kemudian al-iman, al-iman fil lughah, iman secara bahasa tersebut at-tasdiq, membenarkan, secara bahasa. Iman itu membenarkan secara bahasa. Adapun secara syar'i, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Mereka mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengerjakan, mengamalkan dengan anggota badan. Yaitu lisan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kanthi keyakinan dalam hati, mana pun meyakini. Batas iman mereka tidak cukup dengan hati kemauan, tapi kita diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan dengan anggota badan. Iman bercakap di lisan kemauan, lisan mengucapkan, mengaku beriman, tetapi ternyata hatinya tidak meyakininya. Jadi kondisi ini pun seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu menampakkan keimanan, ngaku iman. Nanti bagi hadapan orang beriman, ngaku beriman. Dari bersama kita ketemu konten-konten ikut dari kalangan orang kafir, ngaku kafir. Nah, sementara hati itu bukan beriman, maka bukan cekap iman itu hanya sekedar di lisan tanpa diikuti keyakinan dalam hati. Terus kita berkumpul iman mereka keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan, kemudian diwujudkan dengan amalan dengan anggota badan. Terus anggota badan itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang beriman itu sholat, yang beriman itu puasa. Nah, itu sampun tujuh bulan puasa. Yang beriman itu zakat, lansak itu pun mengerjakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, itu menunjukkan iman. Terus bukan sekedar ucapan tanpa keyakinan hati dan perbuatan anggota badan, bukan sekedar keyakinan dalam hati kemauan tanpa diikuti ucapan dengan lisan dan juga perbuatan dengan anggota badan, atau bukan sekedar perbuatan badan kemauan tanpa keyakinan hati dan ucapan dengan lisan, tetapi Allah kadang berkumpul tiga perkamis Allah, hati pun meyakini, lisan pun mengucapkan, kemudian anggota badan menunjukkan, membuktikan di mana pun ganti beramal soleh. Terus yang ingkang senantiasa melazimi amal-amal soleh yang diwajibkan sholat 5 waktu dan sampai itu menunjukkan keimanan itu, menunjukkan keimanan itu. Kemudian yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman mereka sakit bertambah dengan ketaatan, tersebut bertambah kuat, bertambah kuat dengan ketaatan yang dibuat tindakan. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, maka keimanan itu semakin kuat. Wa yanqusu bil maksiyah,
iman pun bukan saged berkurang. Kanthi apa? Kemaksiatan yang akan dibuat tidak akan saged mengurangi keimanan itu. Jadi kenapa? Kemaksiatan yang dibuat tidak akan saged melemahkan iman itu. Tidak terus jadi kata apa? Dan jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas Allah menjadi ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua, dimiliki al-iman, al-iman. Kemudian tingkatan ketiga dimiliki al-ihsan. Dan tingkatan yang paling tinggi dimiliki al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Secara bahasa dimiliki yuqalu ahsana idza fa'al hasan. Dikatakan ahsana, dia telah berbuat hasan, baik apabila dia telah mengerjakan suatu kebaikan. Bahwa kullu mubhid marhubin fihi, segala kebaikan yang dilakukan maka dia adalah orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik bisa bahasa ini. Wal ihsan yuqalu ala wajhain. Oke, terkait ihsan menikah ada dua sisi yang kita pahami, tetapi dimaknai dari dua sisi. Yang pertama dimiliki al-in'am ala al-ghair, memberikan suatu kebaikan atau kenikmatan pada orang lain. Maka orang yang suka berderma itu dalam bahasa Arab disebut muhsin. Orang yang donatur dalam bahasa Arab disebut muhsinin. Muhsin, orang yang mendermakan, memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, untuk kebaikan, maka disebut muhsin. Kemudian yang kedua yang dimiliki ihsanun fi fi'lihi wa dzalika bi itqani wa itmami. Yang dimiliki ihsan dalam pekerjaannya, dengan artian dia profesional di dalam melakukan suatu perbuatannya, satu pekerjaannya, profesinya. Menawi menjadi guru, ya guru yang profesional. Yang profesional dalam pekerjaan itu misalnya menjadi seorang teknisi yang handal, yang profesional. Jadi petani yang profesional. Nah, itu secara bahasa ihsan. Ada pun secara syar'i yang dimaksud dalam tingkatan agama menikah, manapun menikah, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis Jibril. Beliau SAW mengatakan dari perbuatan mati oleh malaikat Jibril, akhirnya ada ihsan. Kabarkan berlaku tentang apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa idza lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kau menyembah Allah, kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Di atas kita seolah ketika sholat itu seolah kita seperti melihat Allah. Fa idza lam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihatnya, dan memang kita manusia ini nggak bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia ini kok, maka kita tetap menghadirkan Allah. Fa'innahu yaraka, harus menghadirkan perasaan bahwasanya Allah melihat kita ketika sholat. Nah, ini batas ihsan menikah adalah muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita beribadah di malam Allah, seolah-olah kita sedang, memang bukan seolah-olah, memang apa? Kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat memang Allah senantiasa mengawasi, bukan hanya ketika sholat imam, tapi setiap kondisi kita Allah selalu mengawasi kita. Dan itulah ihsan. Jadi ihsan mereka melalui tingkatan tertinggi ini pun kita seolah bisa melihat Allah. Di mana pun kita berada, kita bisa melihat Allah. Tapi tentunya sebagai manusia tidak mampu melihat Allah, maka yang kedua hendaknya kita menghadirkan bahwasanya Allah menikah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan yang terpenting dalam hati Allah sambut mengetahuinya di apa yang kita ucapkan. Nah, itu ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama Islam itu. Kita terus ada tiga tingkatan dalam agama Islam itu, wonten al-Islam, al-iman, al-ihsan. Jadi menawi Islam itu secara umum dapat dinisbatkan kepada perbuatan zahir. Jadi perbuatan zahir seperti sholat, puasa, kemudian
sedekah, haji, umrah. Niku adalah ibadah-ibadah zahir ingkang napa dinisbatkan kepada kata Islam. Terus menawi disebut kata Islam ingkang terbetik dalam hati kita, dalam mana kita adalah perbuatan-perbuatan zahir, ibadah-ibadah zahir kalau niku Islam. Sebagaimana Nabi SAW nalika kalau dalam hadis Jibril, terus malaikat nanti mendatangi, malaikat Jibril nanti mendatangi para sahabat dan Nabi ketika itu. Ketika Nabi dan para sahabat berkumpul dalam satu majelis di kamar itu, mungkin kata sekarang menikah, tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan pakaian sangat bersih, rapi, kemudian penampilannya bagus, dan ketika itu mereka tidak ada seorang pun yang mengenali malaikat Jibril tersebut. Sementara dalam dirinya tidak terdapat tanda-tanda safar, padahal orang asing, tidak dikenali seorang pun dalam majelis itu. Nah, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, bisa mana ini? Ini ada orang datang asing kok tiba-tiba memanggil ya Muhammad. Padahal para sahabat ketika itu pada mohon dengan memanggil nama Nabi secara langsung, pasti memanggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini kok tiba-tiba datang kemudian duduk di hadapan Nabi dan manggil nama Nabi secara langsung, gak pakai Rasul, gak pakai Nabi, ya Muhammad. Orang sahabat kaget, kok berani banget ini? Oh, ternyata malaikat Jibril. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, Nabi malaikat Jibril menanyakan pada Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tahujjal bait wa nasum Ramadan wa tahujjal bait dan istighfar lil sabila. Nabi menjawab, Islam itu kamu bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pertama. Kemudian wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, dan juga kamu berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Nabi ketika dipurna ngerti tentang Islam, beliau menjawab dengan amalan-amalan zahir, syahadat, ucapan bisa didengar, dengan lisan, diucapkan dengan lisan, bisa didengar dengan telinga. Kemudian sholat, gerakan anggota badan, zakat, puasa, ibadah haji, semua itu adalah amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan zahir. Dan terus Islam itu bermaknai anggota amalan yang nampak, sehingga bisa kita katakan, nanti kita melihat seorang yang mengerjakan perkara-perkara ini, oh dia sholat berarti muslim, oh dia puasa berarti muslim, menarik iman itu dalam hati tidak terlihat, hingga mengetahui nami yang meliputan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang iman. Fa'akhbirni anil iman. Fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya, beriman kepada Allah, malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nabi SAW menjawab iman, menjelaskan iman menikah nanti amalan-amalan hati. Jadi hingga baru nampak dalam anggota, dalam secara zahirnya tidak nampak. Keyakinan dalam hati, mengimani Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab itu, rasul-rasul itu. Nah, ini amalan anggota, amalan hati ini tidak nampak, Bila menaruh iman menikah kaitannya pun kalian amalan hati, amalan yang tidak nampak, amalan batin. Kemudian
Setelah itu malaikat Jibril pun bertanya tentang ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan, Ya, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah kamu melihatnya. Fa in lam takun tara, jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya dia melihatmu. Allah pasti melihatmu. Terus nikah ihsan. Nabi menjelaskan, kalau kamu beribadah kepada Allah kemudian kamu bisa merasa melihat Allah, itulah ihsan. Tapi ketika tidak mampu, dan manusia tidak mampu, maka hendaknya menghadirkan Allah melihatmu. Maka itu adalah satu hal yang kita senantiasa hadirkan dalam kehidupan menikah. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah. Sehingga apa? Nalika dia senantiasa merasa dilihat Allah, didengar Allah, dia akan terjaga perbuatanipun, akan terhindar dari kemaksiatan, akan senantiasa semangat dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila ihsan menika nikmat yang paling tinggi dalam agama Islam. Pramila setiap muslim, orang yang sampai derajat ihsan itu sudah pasti mukmin dan muslim. Seorang yang sudah sampai derajat ihsan sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim Islam. Atas sudah melewati dua tingkatan di bawahnya, tingkatan Islam dan iman, sampun terlewati oleh tiang ingkang sampun sampai derajat ihsan. Itu derajat tertinggi, derajat orang-orang bertakwa yang selalu senantiasa menghadirkan perasaan diawasi dimanapun dia berada dan kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjaga perbuatanipun, sehingga apa? Tidak mudah seret tercemplung di dalam suatu kemaksiatan. Itu derajat tertinggi. Kemudian seorang mukmin, seorang ingkang sampai derajat iman, niku sudah pasti muslim, sudah pasti melewati tingkatan pertama, tingkatan yang paling sebelumnya, ini Islam. Tetapi belum tentu orang yang mukmin, tetapi belum tentu yang ingin sampai derajat iman, niku sampai derajat ihsan. Terus tidak semua mukmin, tidak semua orang beriman itu kemudian muhsin. Tidak semua orang beriman itu kemudian bertakwa. Betul. Terus ada orang yang beriman tapi belum bertakwa. Ada orang beriman tapi belum ihsan, belum muhsin. Tapi orang yang muhsin, orang yang bertakwa, itu sudah pasti mukmin, sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim, iman Islam. Terus orang yang mukmin, orang yang mukmin, namun berada di tingkat iman, itu sudah pasti muslim, sudah pasti Islam, tetapi belum tentu muhsin, belum tentu muhsin. Kemudian yang ingkang mencapai derajat Islam, sampai Islam, itu belum tentu, belum mukmin dan belum muhsin. Terus orang yang sudah Islam, sudah melaksanakan ibadah-ibadah secara zahir, sholat, kemudian puasa kalau lalu, nikah belum tentu sampai derajat mukmin, belum tentu, belum tentu derajat mukmin, apalagi muhsin. Nikah berdasarkan hadis Allah, hadis Jibril Buki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Allah nanti berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab itu Arab Badui. Arab Badui itu yang Arab yang tinggal itu mengenai gunung-gunung ini, mengenai pedalaman atas Indonesia kan yang waktu Badui daerah Banten itu tinggal Badui. Mereka mengatakan ketika itu, mereka mengatakan amannya, mereka mengatakan kami beriman,
Tapi Allah menyangkal bagaimana mereka, ya. Katakan kalian tuh belum beriman. Katakan kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam di bawah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke hati kalian. Nah ini kok. Terus Allah menafikan keimanan dari orang-orang Arab Badui ketika itu. Terus iman itu belum masuk ke mana mereka, ya, tapi baru Islam. Mereka Islam dalam artian mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara zahir, tetapi hakikat keimanan itu benar-benar masuk dalam hati mereka, yaitu dalam hati mereka. Maka mereka masuk di tingkat Islam, dan belum naik kepada tingkat iman. Nah itu firman Allah dalam surat Al-Hujurat, maka saya dipun tinggali surat Al-Hujurat. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seorang ulama ini mengatakan, wal ihsanu yajma' kamal al-ikhlas lillahi. Ihsan menika mengumpulkan dan mencakup kesempurnaan ikhlas terhadap Allah. Wa yajma' al-ityan bil fi'lil hasan alladhi yuhibbu, dan mencakup pelaksanaan seluruh perbuatan baik yang Allah cintai. Terus menurut beliau rahimahullah taala, ihsan menika sampun mengumpulkan, mencakup keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ingkang sampun sampai derajat ihsan, kalau menika takwa menika, mereka orang-orang bisa mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa? Terkumpul dalam diri kita ini perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajrun inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya lillah kepada Allah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Islam, wa huwa muhsin, kemudian dia juga seorang yang muhsin sampai derajat muhsin, ihsan, berbuat baik, mau berbuat baik, mau beramal, falahu ajrun, maka baginya pahalanya inda rabbih, di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan juga kesedihan atas mereka. Nah, itu akan jamaah sedaya, ya menika tiyang ingkang sampun mlebet Islam kemudian muhsin sampai derajat ihsan, yang terkumpul dalam dirinya ikhlas, keikhlasan kepada Allah, senantiasa mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang Allah cintai, yang juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan pahalanya di sisi Allah di sini. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran atas kesedihan atas mereka. Sanjipun wadinul Islam yajma' hadhil musammayat as-salat, dan agama Islam menika mencakup ketiga tingkatan menika, mencakup ketiga tingkatan menika al-Islam wal iman wal ihsan, mencakup Islam kalau iman dan ihsan. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril yang kalau sama Allah terangkan sebagian, ja'a ila Nabi SAW bi hadratil ashabi, ketika Jibril mendatangi Nabi SAW bi hadratil ashabi, dan juga dihadiri para sahabat ketika itu, wasa'alahu anil Islam, kemudian
malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Tsumma 'anil iman, kemudian bertanya mungkin tentang iman. Tsumma 'anil ihsan, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu wahid minha, kemudian Nabi menjelaskan masing-masing ketiga perkara bahwa apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sahabat Nabi jelaskan, Nabi jelaskan mengenai hadis Jibril kalau kemudian Nabi bersabda menjelaskan kepada para sahabat ketika itu yang mereka terheran-heran dengan sosok menikah ketika itu. Yang ketika itu mereka lupa bahwasanya itu adalah malaikat Jibril. Sebab setiap kali malaikat Jibril bertanya, kemudian Nabi menjawab, malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Malaikat Jibril bertanya, "Apa itu Islam?" Kemudian Nabi menjawab. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Ya. Terus ini menjadikan para sahabat terheran-heran, kok bisa dia yang bertanya kemudian yang membenarkan. Soalnya adalah seorang guru yang ingin mengajarkan kepada muridnya, memberikan pertanyaan sudah dijawab kok mengatakan kamu benar, seperti ngetes murid itu. Dan ternyata memang itu adalah malaikat Jibril. Sehingga di akhir hadis ini kok Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat. Ketika itu Nabi bertanya, "Ya Umar, ada dari mana saya?" "Wahai Umar, tahukah kamu siapa ini yang bertanya?" Umar bin Khattab, yaitu hadir di majelis itu. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Apakah engkau mengetahui wahai Umar siapa yang bertanya ini?" Umar menjawab, "Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih paham." Maka Nabi SAW menjelaskan, "Hadza Jibril aja'akum," atau dalam dua lain atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian di majelis ini untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Terus Nabi sampai paham ini Jibril datang menghadap beliau ketika itu dengan tujuan mengajarkan gimana para sahabat tentang agama ini kok, tapi dengan usul yang luar biasa, dengan metode yang luar biasa, sehingga para sahabat pun tidak merasa diajari, tapi mendapatkan faedah yang begitu banyak, yang begitu banyak dengan bertanya. Sehingga faedah bertanya di majelis ini menjadikan orang lain paham, menjadikan mustami tetapi mendengar yang lainnya memahami. Nanti kok Faja'ala dina wal Islam wal iman wal ihsan. Maka Nabi SAW menjelaskan agama menikah adalah mencakup Islam, iman dan ihsan. Fatabayyana anna dinana yajma'u ats-tsalath. Maka dengan ini menjadi jelas bahwasanya agama kita, agama Islam menikah mencakup ketiga hal menikah. Mencakup apa? Al-Islam, iman dan ihsan. Kita terus ternyata ada tiga tingkatan kalau Islam. Nanti kalau kita nanti baru sekedar melaksanakan ibadah-ibadah bagi kemauan dan mana kita belum sampai kepada derajat iman, maka hendaknya kita meningkatkan benar-benar iman kita sampai masuk ke dalam lubuk hati kita, sehingga kita masuk kepada derajat mukmin, kemudian masuk ke derajat ihsan dengan cara senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kita serta merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, tersebut meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ma bainal Islam wal iman wal ihsan. Terus hubungan itu antara Islam, iman dan ihsan. Jadi dijelaskan mengenai kita memang al-Islam wal iman idza dzukira ahaduhuma mufradan dakhala fil akhar. Terus kata Islam dan iman nalika dipun sebat secara sendirian dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis. Dalam sebuah ayat kata Islam hanya disebut Islam, tidak
diikuti dengan kata iman, maka nopo Islam itu mencakup iman, mencakup iman, ya, mencakup dalam kata Islam itu keimanan budi, harus mencakup amal-amal zahir dan amal-amal batin. Budi masalah pun nalika iman dipun sebab sendirian dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, maka kata iman itu nggak ada makna dua perkara sekolah, mencakup Islam dan iman, mencakup amal-amal yang zahir lan yang batin. Terus nalika bertemu atau nalika disebutkan secara sendirian mencakup kedua-duanya. Tetapi nalika dipun pisah, tetapi dipun sebutkan secara bersamaan, bukan dipisahkan, tapi dikumpulkan dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, maka Islam dimaknai kanthi makna zahir, amal-amal zahir, kemudian iman dimaknai kanthi amalan-amalan batin. Kados dalam hadis Jibril kalau disebut sebat masing-masing. Islam itu mengatakan ini amal-amal zahir, syahadat, sholat, puasa, zakat, siam, haji dan sampai itu. Kemudian iman dikaitkan dengan amal-amal batin, ya, iman, yakin, iman kepada Allah, malaikatipun, kitabipun, dan sampai itu. Niko dua kata niko Islam dan iman disebut dalam satu tempat, dalam satu ayat, tetapi dalam satu hadis. Terus masing-masing ada makna tersendiri. Tetapi ketika dipisah hanya disebut salah satunya saja, maka masing-masing mempunyai makna yang sama, atau mengumpulkan dua makna ini kok. Nah, ini kok antara Islam dan iman. Bagi ulama paling kaidah, kita sedang jika dua kata ini berkumpul, berpisah, maknanya itu berpisah. Ketika dua kata disebutkan dalam satu tempat, maka masing-masing punya arti yang berbeda. Kemudian jika berpencar, meskipun hanya disebutkan satu kemawang dalam sebuah ayat atau hadis, iman kemawang atau Islam kemawang, maka istama berkumpul, maknanya pun satu sama, mencakup zahir dan batin, mencakup amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, amalan hati bawah. Nanti kok kaidah yang diberikan oleh para ulama terkait dua perkara ini kok Islam dan iman, Islam dan iman. Nah, kita juga sepakatkan wa idza dzukira jami'an sara li kulli wahid minhuma makna yakhtalif 'anil akhar. Apabila disebutkan bersamaan dalam satu tempat, maka masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Kalau kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril yang dimaksud Allah berfarqa bainahuma, di mana Nabi membedakan antara keduanya. Fassara Islam bi a'mal jawarih. Nabi mentafsirkan, menjelaskan Islam dengan amalan-amalan anggota badan, sholat, siam, kalau wahia al-amal al-zahirah, itu amal-amal yang zahir, as-sholat wa zakat, seperti sholat dan zakat. Fassara iman bil amal qalbi, amal qalbi, dan Nabi menjelaskan, mentafsirkan iman nikah dengan amal qalbi, amalan-amalan hati, wahia amal al-batinah, yaitu amal-amal yang batin, yang tidak nampak, min tasdiqil qalbi wa iqrarihi, ingkang arupi apa? Hati, pembenaran hati dan penetapannya, wa ma'rifatullah. Agama menikah ada tiga tingkatan bawah, ada Islam, iman, dan ihsan. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha untuk mencapai derajat ihsan, muttaqi, derajat orang-orang bertakwa. Atas juga yang kita usahakan, saya akan kita kalabet tiang-tiang ingkang berada di tingkatan yang tertinggi dalam agama menikah, sehingga termasuk orang-orang yang bertakwa. Perkataan yang orang
nggih.